kasur tapi hanya di lantai, lihat makannya cuma pakai Royco dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu. Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, gak diajarin, gak di apa, cuma di video aja. Oh. Iya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, nggak ada kurikulum, nggak ada apa, ya cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya, premanisme. Ini dibungkus dengan agama. Nah, ini dibungkus dengan agama. Nah, jadi coba kalau misalkan pelakunya preman, ya udah selesai. Kita semua tahu preman itu begitu. Tapi kalau ini agama, jadi agama Islam yang dirujak di mana-mana, yang dipermalukan di mana-mana. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian. Wah, itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak Iya, gitu. sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu. Dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator yang... Maksudnya hasilnya apa? AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini, itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Gitu. Nah, ya jadi, tapi ya itu, ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah, ini kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka, dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun karena pemberitaan yang masif terkait dengan pesantren dan kritikan terhadap pesantren itu gitu. Ya karena banyak kasus-kasus yang akhirnya terungkap. Nah, ini harus terus-terusan disuarakan, bukan saya membenci pesantren. Sekali lagi ya, saya tuh sangat mencintai pesantren, sampai-sampai saya harus melawan pesantren-pesantren palsu yang mengatasnamakan ajaran pesantren. Kan begitu. Jadi kayak kemarin ada kiai di Semarang, dia tuh marah sama saya. Kenapa bikin konten mendiskreditkan pesantren? Saya jelaskan, dia diam. Beberapa bulan kemudian dia kontak lagi, dia bilang, aduh saya sampai nangis-nangis lihat konten Pak Gembul, terima kasih banyak. Ya pesantren memang harus dirubah, karena pada akhirnya yang dikatakan Pak Gembul itu saya lihat sendiri, nyata. Dalam hal apa? Dalam hal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang sekarang palsu, dan mereka ada hanya untuk minta sumbangan di YouTube. Mereka tampilkan, lihat Quran kami sampulnya sudah rusak. Lihat santri-santri kami tidak tidur di kasur tapi hanya di lantai. Lihat makannya cuma pakai Royco dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu. Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, gak diajarin, gak di apa, cuma di video aja. Oh. Iya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, gak ada kurikulum, gak ada apa, ya cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya. Tahu, inget nggak itu kasus hewan, Heri Wirawan? Hewan. Dia itu buka pesantren tahfidz Quran, mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Lalu 21 santrinya dicabuli. Sekian diantaranya hamil. Dan udah ada yang melahirkan. Gimana ceritanya? Itu mengatasnamakan
lembaga tahfidz Quran, dan lembaga tahfidz Quran itu bagaimana itu ada puluhan santriwati semua perempuan di sana itu bisa dibiayai, ya kerjaannya adalah minta-minta sumbangan ke perusahaan-perusahaan, ke tokoh-tokoh. Mirip preman dong ya. Apa? Kayak preman sistemnya. Sedikit lebih buruk karena kalau preman itu emang mengatasnamakan premanisme. Ini dibungkus dengan agama. Nah, ini dibungkus dengan agama. Nah, jadi coba kalau misalkan pelakunya preman, ya udah selesai. Kita semua tahu preman itu begitu. Tapi kalau ini agama, jadi agama Islam yang dirujak di mana-mana, yang dipermalukan di mana-mana. Jadi ada tuh pesantrennya Gus Miftah yang kemarin itu populer. Ibunya bagi-bagi makanan, santrinya tuh jalan bebek, gak berdiri untuk menerima makanan gini. Ya kok sampai segitunya, di mana ada ajaran Islam yang seperti itu. Tapi itu mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Islam. Coba saya tanya, mana ada sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi itu jalan bebek? Gak ada. Yang ada itu adalah kalau Nabi ketemu sama sahabatnya, Nabi balik badannya itu total dari kepala sampai kaki itu menghadap sahabatnya. Kalau salaman, Nabi itu pasti yang paling akhir melepas genggaman tangannya. Karena apa? Karena adab pada orang lain. Nah ini, yang ngaku Gus, yang ngaku Kiai, yang ngaku Habib, sebaliknya minta penghormatan sama orang lain, sampai dicium kaki dan tangannya, sampai dicium jejak dan bekas duduknya. Mereka melakukan itu, lalu dikatakan ini memang adab Islam. Mereka kan mengatakan ini adab lebih penting dari ilmu, lalu adab yang dimaksud itu adalah melakukan hal seperti itu. Coba dengan kerusakan sefatal itu mengatasnamakan Islam. Ya nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang kecewa sama Islam, murtad, kemudian tidak lagi peduli sama ajaran agama Islam, bahkan memusuhinya, ya bukan salah mereka yang murtad. Tapi mereka yang murtad itu bisa aja logikanya lurus. Ketika mereka melihat penyimpangan seperti ini, mereka udah nggak tahan. Kan begitu. Nah ini adalah salah satu agenda yang saya bulak-balikan di kanal saya, dan itu juga dampaknya signifikan, besar. Jadi orang-orang juga sudah mulai kritis dan skeptis. Saya tidak melarang orang yang pesantren, karena sekali lagi pesantren itu satu lembaga yang secara historis sangat berdampak besar buat kebaikan Indonesia. Tetapi pemalsu-pemalsu inilah yang mengatasnamakan, itulah yang harus disingkirkan. Jangan sampai agama ini dijadikan sebagai alat untuk mencari harta haram. Ini menyangkut semua agama dan kepercayaan ya, karena yang selain Islam aliran kebatinan juga banyak yang seperti itu sekarang. Betul. Aliran kebatinan tuh yang jadi aliran kebatinan justru sekarang menebar kebencian tuh banyak. Aliran kebatinan yang minta sodakoh dan sumbangan itu juga sekarang banyak. Ya, kita akan perangi itu juga. Sekali lagi, kita nggak peduli sama golongannya, nggak peduli sama kelompoknya, kita peduli pada perbuatannya. Tapi ini urusan mental sebenarnya ya. Tapi gini, kembali soal pesantren tadi Pak Guru. Orang tua itu kan, yang ketika kemudian dia sudah merasa bahwa ini agamaku paling benar sendiri, di luar agamaku salah gitu. Kadang aku melihat banyak sekali anak-anak yang sebenarnya dia nggak suka masuk pesantren gitu, tapi dipaksa sama orang tuanya gitu dengan berbagai macam alasan. Gimana itu? Bisa nebak nggak bahwa saya itu termasuk orang yang mengatakan agama saya yang benar, yang lain salah semua? Saya itu termasuk orang yang mengatakan seperti itu. Saya bilang saya Muslim dan kepercayaan orang Kristen saya anggap salah gitu. Tetapi sampai sebatas itu saja, sisanya saya serahkan di akhirat, saya serahkan di Tuhan, dan saya tidak akan menghakimi mereka itu sebagai orang yang begini dan begitu. Sebagai orang yang percaya pada ortodoksi keimanan, ya udah seperti itu. Dan saya juga menghargai ketika ada orang Kristen yang mengatakan saya tuh kafir. Ya gak apa-apa, bagi mereka saya kafir, bagi itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika konsekuensinya itu berdampak pada hal-hal yang material. Jadi spiritual itu kita pisahkan dulu, nanti kita bahas. Tapi yang berubah menjadi material itu adalah ketika misalkan anak harus dimasukkan ke pesantren, itu wajib walaupun si anaknya merengek, menangis, gak mau. Dan itu banyak.
Anak-anak yang harus dipisahkan dari orang tuanya, dari teman-temannya, kemudian di pesantren ternyata dibully, diajarin ngerokok, diajarin mencuri, diajarin melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Dari anak yang biasanya baik-baik aja, lulus dari pesantren, nakalnya luar biasa. Karena ajaran yang luar biasa ngeri yang ada di dalam sana. Ada nggak orang-orang yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu? Ada, banyak. Nah, itu gara-gara orang tuanya yang merasa agamanya paling benar. Bukan, itu gara-gara orang tuanya yang malas. Jadi orang tua yang kayak gitu tuh biasanya gini nih, saya tuh ahli maksiat, dosanya banyak, sholat aja nggak bener, tapi saya pengen masuk surga. Jadi kalau anak saya masuk surga, mungkin dia bisa bawa saya juga ke surga. Oh iya. Gitu kan. Iya. Diwakilkan sama orang lain lah ya. Iya, yang Mendidik anaknya. coba yang anak-anak yang dipaksa masuk ke lembaga tahfidz Quran itu orang tuanya nggak hafal Quran, banyak ya, bukan semuanya, tapi banyak yang nggak hafal Quran, nggak ngerti Quran, bahkan preman, tapi dia pengen dapat pahala, pengen dapat mahkota di sorga, pengen dapat jalan pintas untuk kebahagiaan. Jadi anaknya dipaksa masuk ke situ. Coba silakan lakukan survei, karena pihak pesantren nggak pernah mau melakukan survei, nggak ada riset di sana, nggak ada bahan-bahan yang bisa kita uji secara empirik di sana. Ya karena nggak itu, ya silahkan, makanya periksa aja sendiri. Anak-anak dari kecil pengen ketemu sama ibunya, susah, nangis, apa segala rupa kangen. Biarin aja, karena ini adalah kehidupan untuk akhirat yang lebih baik. Enggak, itu justru akhiratnya malah menjauh. Karena apa? Anak yang tidak bahagia akan cenderung menularkan ketidakbahagiaannya kepada pihak lain. Kenapa di pesantren banyak bulian? Kenapa di pesantren banyak kekerasan? Angkanya 3 kali lipat daripada lembaga non-pesantren. Kenapa seperti itu? Ya, anak yang menderita membutuhkan pelampiasan penderitaan yang harus ditularkan kepada orang lain. Jadi, kenapa dia ngebully? Ya, karena dia merasa terbully. Ada nggak sistem untuk memperbaiki ini? Yang nggak ada. Jadi harus kita kritik. Oke. Agar tidak lagi ada anak-anak yang menderita hanya demi cerita-cerita romantis tentang sorga dan pahala. Jadi rusaknya Islam itu ya karena oknum-oknum yang dia sebagai gus, sebagai habaib, Iya. dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kiai-kiai palsu Iya, yang bikin pesantren demi sebuah Betul. sumbangan. iya, Makanya kayak KDM, Bosman itu ngamuk-ngamuk kan sama oknum-oknum Habib. Iya, karena dampaknya sangat merusak citra Islam. iya. Gitu ya Pak Guru ya. Dan jangan dibilang saya tuh baik-baik aja. Saya tuh dihujatnya tuh gila-gilaan ketika melakukan ini tuh. Ya makanya saya merasa bersyukur sekarang sudah ada hasilnya gitu. Tapi Iya. iya, saya tuh ancaman pembunuhan, ancaman anak saya diancam apa segala rupa tuh udah ngalamin yang seperti itu tuh. Dan coba pikirkan, dengan perbuatan sekeji itu masa mereka dianggap memperjuangkan Islam, tapi mereka mengiranya mengintimidasi orang lain yang beda pendapat itu adalah ajaran Islam. Sedangkal itu pemikiran mereka tuh.